Shalom teman-teman pemuda remaja. Gimana kabarnya? Tetap sehat dan tetap luar biasa ya. Bersyukur kita memasuki minggu pertama di dalam bulan September ini. Ibadah minggu ini masih dilayani lewat online. Kita tahu banyak perubahan di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus keluar rumah memakai masker, kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus tidak boleh berjabat tangan, lalu ada jarak, tidak boleh berkerumun, ya kan? Banyaklah hal yang berubah di dalam pandemi ini. Tapi kita tahu satu hal yang tidak pernah berubah di hidup kita, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur, mari kita pujikan Hatiku Percaya. Halo teman-teman pemuda dan remaja, sangat senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dalam persekutuan pemuda dan remaja. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mentelaah firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, di masa-masa yang indah, masa-masa muda, kami boleh mengenal Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya melalui firman-Mu, kami boleh lebih mengenal Engkau, bahkan lebih dalam lagi, sehingga kami senantiasa berada di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus sendiri. Berkati hamba-Mu dan tolonglah dalam segala kelemahan dan keterbatasannya,
Pakailah dia menjadi alat-Mu ya Tuhan, naungi kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pemuda dan remaja yang saya kasihi, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu perlunya kelahiran kembali, ya, atau perlunya lahir baru. Nah, apakah sebenarnya lahir baru itu? Saya akan membacakan melalui Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang pertama. Nanti akan kita baca sampai ayatnya yang kelima, lalu saya lanjutkan, yaitu ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian akan saya bacakan firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini kita melihat seorang yang bernama Nikodemus. Dia adalah pemimpin agama Yahudi, dan bukan hanya seorang pemimpin agama, dia juga anggota daripada Sanhedrin, yaitu golongan orang-orang yang memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, dan bahkan bisa menerjemahkan Alkitab atau menghafalkan Alkitab secara luar biasa atau luar kepala. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anehnya dia pada malam dia berjumpa, menemui Tuhan Yesus karena dia takut dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan, jika Allah tidak menyertainya." Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Adik-adik sekalian, bahwa Nikodemus dengan satu keyakinan sebagai pemimpin agama, sebagai seorang yang sudah melakukan hukum Taurat, melakukan puasa, dan bahkan segala tuntutan di dalam Taurat, dia seolah-olah sangat pede sekali dan mengatakan, "Aku sudah pasti bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena sudah melakukan seluruh hukum-hukum Taurat." Tuhan Yesus mengetahui pikirannya, lalu Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah." Jangankan masuk, melihat saja tidak mungkin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita belajar bahwa kerajaan surga atau keselamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan. Berbuat ini dan itu, melakukan ini dan itu. Karena keselamatan ini adalah merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada setiap orang yang dipilih oleh Allah. Dan bagaimana anugerah itu diberikan kepada kita, itulah sebabnya di sini diperlukan kelahiran kembali
atau lahir baru. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini mengingatkan sesuatu yang seolah-olah tidak mungkin secara manusia. Bagaimana mungkin kalau ia sudah tua dan masuk ke dalam rahim ibunya? Sesuatu yang tidak mungkin. Memang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bukanlah hal yang demikian. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, adik-adik sekalian? Yaitu memang hal itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu tetap mungkin bagi Allah. Dengan cara seperti apa? Maka Tuhan Yesus menjelaskan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Adik-adik sekalian, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Tentunya itu harus didahului yang namanya lahir baru atau kelahiran kembali. Dan kapankah kelahiran kembali itu bisa terjadi? Yaitu di dalam Yeskiel pasal 36 ya. Ingatkan di sana mulai ayat 26 dan selanjutnya. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru, supaya kita bisa dikuduskan oleh percikan daripada darah Kristus. Dan kemudian hati kita yang keras tadi, yang tidak mudah percaya, akhirnya diubahkan menjadi hati daging, sehingga kita bisa percaya dan mentaati firman Allah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, maka disinilah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu tidak lain adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia pun harus disalibkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Nah, anaknya yang tunggal ini artinya adalah satu-satunya pribadi yang memiliki 100% Allah dan 100% manusia di dalam dirinya. Dan kalau kita bisa percaya, artinya percaya tidak sekedar tahu, tetapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka disitulah kita menerima anugerah keselamatan. Bagaimana kita bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi? Harus didahului dengan kelahiran kembali atau dilahirkan baru. Ini adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, yaitu ketika hati kita diubahkan, sehingga hati kita yang keras menjadi hati daging, hati yang lunak. Dan ketika berita Injil ini diberitakan kepada kita, di mana Allah mengasihi manusia, Allah datang kepada manusia dan memberikan satu-satunya pribadi, yaitu pribadi Allah sendiri, yaitu datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib menyelesaikan dosa-dosa kita. Dan ketika kita mau membuka hati kita, percaya, menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita, berarti kita sudah dilahirkan baru, sehingga kita siap menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang menguasai hidup kita dan bahkan menjadi Juru Selamat kita satu-satunya. Itulah pentingnya kelahiran kembali. Nikodemus diingatkan oleh Tuhan Yesus, karena Nikodemus menyambut Tuhan Yesus hanya sebagai seorang rabi atau seorang guru. Percaya Tuhan Yesus seorang guru tidak akan membawa dia masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali Nikodemus mengenal Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang kini digenapkan. Dia akan datang, ngasih manusia dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Dia Allah yang menjadi manusia, yang mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, tetapi yang bisa percaya sungguh-sungguh adalah orang yang sudah dilahirkan baru, sehingga sanggup membuka hatinya
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di sanalah Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kehidupan yang kekal itu, adik-adik sekalian? Kehidupan yang kekal itu adalah hidupnya Allah yang diberikan kepada kita. Hidupnya Allah berarti adalah kehidupan yang berkualitas. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka hidup kita menjadi berkualitas dan berarti. Kita bisa hidup berbeda dengan dunia. Kita bisa hidup berbeda seperti anak-anak muda yang lainnya. Bisa tampil beda. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang bertakhta, yang menjadi pemilik hidup kita, dan Juru Selamat kita yang mengubah hidup kita. Sedikit demi sedikit, melalui kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kelahiran baru. Agar kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita orang berdosa, kita harus buka hati kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diberikan hidupnya Allah sendiri. Hidup kekal, hidup yang berkualitas. Di sini baru kerohanian kita akan terus bertumbuh. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, itulah iblis. Tapi Tuhan Yesus datang memberi hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan secara rohani. Kehidupan yang diubahkan. Kita menjadi berkat bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita. Karena kita sudah dilahirkan kembali, sehingga kita sanggup percaya kepada Tuhan Yesus. Ada hidup kekal, ada hidupnya Allah, hidup yang berkualitas itu akan terus bertumbuh, mengalir, berlimpah-limpah melalui firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, membangun iman kita, sehingga kita menjadi seorang pemuda remaja yang sanggup menyaksikan Injil Tuhan, Injil yang terbuka melalui kehidupan kita yang diubahkan menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kiranya kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus memberi kita penerangan dalam hati secara pribadi, sehingga memampukan kita semua membuka hati dan percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Sang Pemilik hidup kita dan Juru Selamat kita. Berarti kita sudah mengalami kelahiran baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti, tetapi Allah Roh Kudus akan terus berbicara kepada adik-adik kami pemuda dan remaja. Tuhan, Kau mengasihi mereka. Kau ingin mereka memiliki hidup yang kekal. Hidup Allah sendiri. Yang dimulai di tengah-tengah dunia ini. Sampai kepada hidup yang kekal yang sesungguhnya. Yang akan kami masuki dalam kerajaan surga. Lama kami ada di dalam dunia, Tuhan, biarlah hidup kami diubahkan sedikit demi sedikit. Karena Allah memberi kepada kami hidup yang baru, hidup yang berkualitas, yang terus bisa bertumbuh. Karena itu kami doakan para pemuda dan remaja, pergumulan mereka. Berkati mereka di tengah-tengah studi mereka yang saat ini hanya studi di rumah, melalui Zoom dan yang lain-lain. Tuhan, tolong supaya tetap belajar dengan giat untuk bisa menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah para pemuda-pemuda yang mungkin bergumul dengan masa depan mereka. Tuhan, tolong pimpin masa depan mereka. Tolonglah juga pemuda-pemuda yang masih belum punya pekerjaan. Tuhan, ingat mereka, bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Sesungguhnya Tuhan, kami percaya di dalam Engkau. Tuhan pasti akan menolong anak-anak kami, pemuda dan remaja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba-Mu kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Sang Pemilik hidup kami, Juru Selamat kami, yang memberi kami kehidupan yang kekal. Amin. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.